Hai Toners, welcome back di Cek and Recek Rumah bareng Nadia Lingtown. Nah, hari ini Nadia itu mau kasih lihat Toners rumah yang paling mewah dan megah yang lokasinya ada di Grand Wisata. Yuk ikut Nadia untuk cek satu-satu bagian dari rumah ini. Ya Towners, setiap Nadia review rumah itu pasti dimulai dari depan dulu. Nah, di depan ini Nadia mau review carport. Nah, carport rumah ini menurut Nadia itu gede banget. Kayaknya Nadia bisa jogging deh di carport ini. Saking gedenya, ini cukup untuk 2 mobil dan mungkin 2 motor. Dan yang bikin cakep dari carportnya ini adalah udah dilengkapin sama taman samping yang kayak kalian lihat di sini. Jadi rumahnya itu terkesan lebih hijau. Dan kalau misalnya Towners pengen rumahnya lebih kece lagi, kanopinya dibikin yang kayak di atas gini nih Towners. Kesannya lebih mewah. Nah, untuk tipe ini Towners, Nadia belum sebutkan dari tadi ini tuh di mana sih kan? Namanya apa sih? Ini tuh salah satu project Sinarmas Land di Grand Wisata. Namanya itu The Kaya Yara Towners. Salah satu klaster yang paling elit dan elegan di Grand Wisata. Sekarang kita masuk yuk, cek satu-satu bagian dalam rumahnya. Nah, kita nyampe di pintu depannya nih Towners. Kalau rumah-rumah yang kemarin kan kita langsung ketemunya pintu langsung tuh. Kalau di sini kita ketemu tangga dulu untuk naik. Kenapa sih ketemu tangga? Nanti Nadia bahas di dalam ya. Nah, Towners, karena rumah ini udah mewah elegan, starting price-nya aja di 3M-an. Untuk yang tipe paling mahal sih 6M-an ya. Pintunya nggak mungkin dong dikasih yang ecek-ecek, dikasihnya smart door lock yang paling mahal. Jadi dari dalam bisa kelihatan keluar itu ada siapa sih? Atau yang pencet bel atau siapapun itu bisa kelihatan karena ini smart door lock paling mahal. Dan sudah disertakan sama ya kayak kemarin fingerprint, kode, dan kunci manual yang ada di bawah. Yuk sekarang kita masuk lihat rumahnya. Nah, sekarang kita review lantai 2-nya dulu nih. Kalau dari kemarin kan Nadia reviewnya itu dari lantai 1, tapi di sini unik banget konsepnya, kita start dari lantai 2 rumah ini. Nah, bagian pertama yang kita lihat di sini itu ada living room. Ini living roomnya, aduh berasa sultan banget. Kalau misalnya kita duduk di sini, sofa segede ini, kaca di depan juga gede banget. Ini mewah banget sih. Nah, terus yang bikin mewahnya lagi dari rumah ini adalah sebenarnya rumah ini 3 lantai, tapi untuk akses utamanya kita langsung ke lantai 2. Nah, tadi kan kita udah lihat daerah living room dari rumah ini. Nah, dia sekarang mau kasih lihat daerah dapur bersih yang ada di rumah ini. Sekelas rumah 6M, nggak mungkin cuman ada dapur bersih, pasti ada dapur kotor juga. Tapi sebelum itu, Nadia mau kasih lihat dulu nih. Di sini nih, di sini. Ada apaan ya? Nah, di sini udah disediain powder room. Powder room itu bukan toilet ya, bukan buat mandi. Ini cuman untuk buang air kecil atau buang air besar. Mungkin buat tamu Towners kalau datang ke rumah ini udah disediain di sini. Yuk lanjut kita lihat dapur di rumah ini. Nah, dari sini kita udah lihat ini tuh dapurnya gede banget. Towners bisa lihat ini materialnya semua pakai material premium. Marble top table-nya. Yang ini island-nya juga tetap pakai marble biar senada rumahnya terkesan lebih cantik dan elegan. Nah, kabinet-kabinetnya ini banyak banget ya Towners. Nadia itu sangat menyarankan kalau misalnya Towners pengen punya rumah yang rapih, itu Nadia selalu tekenin. Kalau bisa, barang-barang di rumah Towners itu harus punya rumahnya masing-masing. Jadi barangnya nggak berceceran, rumah juga
rapih banget. Nah, sekarang kita maju dikit nih untuk ngeliat island yang ada di dapur ini. Khusus untuk show unit ini ya, Towners, ini sudah pakai kompor tanam seperti ini dan udah dilengkapi juga sama exhaust fan yang ada di atas. Biasanya dapur bersih kayak gini ini gunanya bukan buat masak ya, Towners, karena kalau misalnya masak dari nol pasti nanti asapnya kemana-mana dan baunya nggak enak banget. Biasanya di sini itu fungsinya hanya untuk menghangatkan makanan. Nah, lanjut, Towners, ini kabinet-kabinet kayak gini tuh ada fungsinya loh. Jangan dikira nggak ada fungsinya. Kita start dari kabinet pertama ya. Kita buka, di sini tuh ada apa sih? Nah, fungsinya itu untuk umpetin kulkas yang ada di rumah ini, Towners. Kulkasnya harus diumpetin. Sebenarnya nggak harus juga sih. Cuman kalau misalnya dibikin dengan desain seperti ini, rumah Towners kelihatan lebih klik kali ya, lebih rapih, lebih senada. Nah, untuk kulkas nggak harus yang pakai satu pintu kayak gini. Sebenarnya terserah Towners mau pakai kulkas yang ukuran berapa. Lanjut, di sini tuh ada apa sih? Bisa masuk, kita ketok, kita masuk. Yuk, masuk. Nah, tadi kan Nadia udah bilang ya, di rumah ini tuh ada dapur kotor dan dapur bersih. Ini itu dapur kotor. Jadi kalau misalnya Towners mau masak yang berat, mau masak yang bau, pete, jengkol, apapun itu sebutin. Cabai merah, cabai rawit sebutin. Masaknya di sini, jangan di depan ya, Towners. Nah, masak di sini, ini tuh aksesnya langsung ke tanah belakang. Nanti kita lihat tanah belakangnya ya. Jadi kalau masak di sini, itu makanannya nggak bau ke dalam rumah. Ini mungkin nanti yang bakal akses ART ya. Mungkin kalau misalnya owner aksesnya dapur bersih aja. Nah, tadi kan kita udah lihat dapur bersih dan dapur kotor di rumah ini. Kita belum lengkap kalau misalnya belum lihat daerah ini. Apa sih? Dining area. Dining areanya ini menurut Nadia mewah banget. Dilengkapin sama ornamen lampu yang kayak gini. Kesannya lebih elegan dan gak bikin rumah Towners terlihat kosong. Untuk dining areanya ini cukup untuk 6 orang ya kalau di show unit ini. Tapi kalau misalnya Towners pengen punya meja makan yang lebih besar juga boleh, gak ada masalah banget. Nah, lanjut kita ke spot kece di rumah ini. Nah, Towners, kita udah sampai di spot kece yang ada di lantai 2, kolam renang. Nah, kolam renang ini sifatnya opsional ya, Towners, karena nanti yang Towners dapetin bakalan tanah lapang aja yang lokasinya ada di sebelah living room sama dining area. Tapi kalau misalnya Towners nggak pengen bikin jadi seperti kolam renang ini, pengen bikin jadi ada gazebo untuk sore-sore nongkrong, ngeteh santai juga boleh banget, gak ada masalah. Nah, dari tadi kan kita bahasnya living room, kitchen, kolam renang, tapi kita belum lihat nih kamarnya, belum ada, belum kelihatan. Nah, kita lihat kamar pertama yang ada di rumah ini. Nah, ini bukan bunker ya, Towners. Memang besi sih, tapi bukan bunker. Apa ini? Ini itu lift yang ada di rumah premium. Cuman sebelum Nadia bahas lift ini, kita lihat dulu kamar yang ada di lantai 2 ini. Nah, Towners, kita udah sampai di kamar pertama lantai 2 rumah ini. Cuman sebenarnya ruangan ini khusus untuk show unit dijadiin ruangan keluarga. Nah, kalau misalnya Towners pengen jadiin ruangan ini jadi ruangan keluarga, ini udah dapet nih inspirasinya. Udah disediain sofa dan disediain juga karpet besar yang ada di bawah. Jadi kalau misalnya lagi acara keluarga, mungkin ada yang bisa duduk di atas dan bisa juga duduk di bawah. Mungkin gathering-gathering gitu juga bisa di sini. Dan enaknya di sini kalau misalnya Towners pasang TV, mungkin yang lebih besar lagi ya, bisa dijadiin theater room untuk family time. Nah, Towners, di sini itu rumahnya megah banget karena starting price-nya aja 6M. Jadi cemilannya bukan lagi ciki-cikian, bukan lagi cupa-cups, tapi cemilannya di sini adalah wine. Dan di sini juga udah disediain wine chiller. Jadi kalau misalnya Towners mau punya inspirasi persis seperti show unit ini, contohlah show unit ini. Nah, kita udah selesai lihat kamar pertama yang ada di rumah ini. Lanjut, Nadia mau jelasin ini apa sih besi-besi di sini. Yuk kita buka.
dia kebuka, kita masuk. Simsalabim, langsung nyampe di lantai 1 rumah ini. Uniknya rumah ini Nadia bakal ajak review urutannya itu 2, 1, 3. Jadi sekarang kita ke lantai 1 dulu ya, Towners. Nah, Towners, biasanya carport itu kan cuman ada di depan rumah. Tapi khusus untuk rumah mewah starting 6M ini carportnya juga ada di dalam. Nah, untuk carport berarti secara total ada di luar itu untuk 2 mobil. Dan kalau misalnya di dalam ini juga bisa untuk 2 mobil. Jadi total bisa untuk berapa, Towners? 4 mobil, berapa motor? 15 motor. Hehe, kalau ada ya, tapi kalau gak ada, intinya carport ini cukup banget untuk menampung semua kendaraan Towners. Dan kenapa sih dibikin carportnya segede gaban kayak gini? Itu karena biasanya orang-orang yang punya rumah harga 6M gak mungkin kendaraannya cuma 1 atau 2. Pasti ada yang punya hobi, suka koleksi motor, suka koleksi mobil. Jadi disediakanlah garasi ini untuk menampung semua itu. Atau kalau semisal gak punya kendaraan yang banyak, bisa juga dibikin inspirasi seperti rumah contoh ini. Dibikin untuk pajangan sepeda kayak gini. Dan kalau kita lihat ke kiri, nah ke kiri dikit, bisa juga dibikin untuk tempat barbekyuan bareng keluarga kayak gini. Dan jangan lupa ya Towners, nuansa-nuansa kecil seperti ini, interior-interior kecil yang kayak gini itu penting banget untuk rumah Towners. Biar apa? Biar rumahnya terkesan terisi dan tidak kosong. Dan cahaya itu penting banget di rumah Towners supaya nuansanya mungkin lebih hangat, lebih cantik dan lebih elegan kali ya. Nah, Towners, tadi kan Nadia udah info kalau misalnya dapur kotornya di rumah ini tuh terkonek langsung dengan taman belakang rumah ini. Cuman dari tadi kan kita belum kelihatan nih tanah belakangnya tuh yang mana sih? Yuk kita lihat. Tapi sebelum kita ke tanah belakang yang ada di rumah ini, Nadia mau kasih tahu nih, kalau misalnya di sini di lantai 1 udah disediain sama kamar ART alias asisten rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada kamar ART, nggak mungkin dong nggak dikasih juga sama toilet untuk ART-nya. Secara rumah harga 6M sepremium ini, nggak mungkin nggak dikasih. Jadi udah pasti ada toiletnya di sini juga. Nah, tadi kan Nadia udah info, ini taman belakang yang terkonek langsung dengan dapur kotor yang ada di atas Nadia. Nah, jadi kalau misalnya Towners masak yang heboh, asapnya banyak banget baunya, itu masaknya di dapur kotor yang langsung connect sama taman belakang ini. Jadi rumah Towners itu aman banget dari bau-bau tidak sedap. Nah, kita tengok ke kanan dikit nih Towners, ini di sebelah ruangan ART itu udah disediain mini laundry room ya. Jadi Towners bisa pasang mesin cuci di sini, alat bersih-bersih di sini, tinggal dirapihin aja. Mungkin dikasih kabinet biar lebih rapi. Dan rumah mewah kayak gini nggak mungkin dong jemurannya ditaruh luar, udah pasti jemurannya ditaruh dalam. Makanya dikasihlah taman belakang kayak gini. Nah, ini ada ruangan di lantai 1 rumah ini yang dijadiin ruangan gym khusus untuk show unit ya. Kalau misalnya Towners pengen bikin ruangan ini jadi ruangan selain gym, boleh banget, nggak ada masalah. Mau jadiin kamar atau mau dijebol menjadi ruangan terbuka, karena di kanan Nadia udah dikasih juga sama taman seluas ini. Jadi kalau misalnya mau dijebol, Towners bisa punya halaman belakang lebih besar lagi. Itu nggak ada masalah. Dan Nadia mau ingetin sekali lagi ya Towners, ruangan ini sudah dilengkapi dengan toilet. Yuk kita lihat ke sini. Nah, ini dia toiletnya Towners, dan Nadia harus remind lagi berkali-kali kalau semisal toilet ini itu sudah dilengkapi dengan 3 hal. Wastafel, kloset, dan jet shower. Dan sekali lagi Nadia harus remind, ini semua by Kohler yang sangat mewah dan premium itu.
Nah, sekarang baru beneran selesai lantai 1 rumah ini. Yuk kita lanjut ke lantai 3 rumah ini. Kita pakai tangga untuk naiknya ya. Loh, pakai lift ya? Ya udah deh. Kameramennya keterlaluan banget, Towners. Talentnya yang cantik jelita seperti ini disuruh naik tangga. Mereka kameramen naik lift, oke? Lanjut ya, Towners. Nah, Towners, kita udah sampai di kamar yang ada di lantai 3. Nah, untuk spesifikasi rumah ini itu berapa kamar sih? Karena dia, kalau misalnya kita hitung sampai sekarang sih, kamar yang kita datengin itu udah ada 1 di lantai 1, 1 di lantai 2, dan 1 di lantai 3 ini. Berarti untuk sementara total kamar 3. Nanti kita hitung ya di akhir ada berapa kamar. Nah, untuk kamar di lantai 3 ini menurut Nadia cocok banget untuk kamar anak. Karena untuk ukurannya ini spacious banget ya. Namanya juga rumah 6M, gak mungkin kamarnya kecil-kecil. Nah, untuk lantai 3-nya belum selesai kok, Towners. Tenang aja. Kita masih ada 2 spot rumah ini yang belum kalian lihat, dan salah satunya adalah ini. Lokasinya ada di lantai 3 rumah ini. Mau dibikin tempat untuk barbecue keluarga juga boleh banget. Atau permisalan pengen dibikin ruangan tertutup, didesain lagi sendiri juga boleh, gak ada masalah. Yuk lanjut ke kamar yang paling besar di rumah ini, yaitu kamar utama. Towners, memang ya rumah harga 6M itu wanginya udah beda, nuansanya udah beda. Dari Nadia masuk ke kamar utamanya ini, wanginya itu mewah banget. Nah, yuk langsung Nadia review kamar utama di rumah ini. Nah, kamar utamanya ini menurut Nadia besar banget ya. Namanya juga udah kamar utama. Tapi menurut Nadia, kamar utamanya ini mungkin 2-3 kali lebih besar dari kamar-kamar yang barusan sudah kita lihat. Yuk sekarang kita intip satu-satu lebih detail bagian dari kamar utama ini. Nah, kita review bagian tengah dari kamar utama ini tuh ada apa aja ya. Yang pertama, rumah harga 6M, gak mungkin kamar utamanya tidak punya walk-in closet. Walk-in closetnya ini menurut Nadia spacious banget ya, dan memang mereka desain seelegan dan semewah mungkin. Walk-in closetnya ini ada 2, yang pertama ini yang ada di kiri Nadia, dan yang kedua ini yang ada di kanan Nadia. Ruangannya masih cukup besar kalau misalnya Towners pengen inspirasiin sesuai keinginan Towners. Jadi ini masih banyak space besar. Kalau misalnya Towners masih pengen tambahin lagi nih island di tengah sini, mungkin itu untuk perhiasan Towners, gesper, atau perhiasan-perhiasan yang lebih kecil-kecil, lebih oke, itu ditaruh di sini nih, yang kayak biasa inspirasi-inspirasi yang island ada di tengah tuh, yang meja kaca. Pasti Towners tahu dong, itu keren banget kalau ditaruh sini. Next, kita maju ke kamar mandinya. Pintu kamar mandinya aja dibukanya kayak Cinderella, Towners. Nggak mungkin dalamnya ecek-ecek. Yuk kita masuk review satu-satu. Kamar mandinya udah disediain pasti 1 kloset, wastafel, sama jet shower. Tapi khusus untuk kamar utama ini, kamar mandinya itu dilengkapi dengan bathtub. Tapi Nadia ngerasa kayak ada yang kurang tahu di sini. Kurang apa ya? Kurang cahaya. Nah, ini kan terang kayak masa depan Lingtown, enak dilihatnya. Yuk kita masuk. Nah, tadi Nadia bilang kan, hanya untuk kamar utama udah dilengkapin dengan bathtub. Rumah harga 6M dapat bathtub, worth the price banget. Dan lagi-lagi Nadia harus bilang sama Towners, sanitary di rumah ini itu by Kohler. Itu mewah dan cocok untuk rumah Towners. Towners, ini sih worth the price banget ya. Starting 6M bisa dapat rumah semewah ini, sebesar ini, fasilitasnya juga lengkap banget.
kamar utamanya besar, dan gak lupa kamar utamanya itu dilengkapi dengan balkon ala-ala Cinderella ini yang menurut Nadia cukup luas, bisa dipasang dengan satu kursi dan satu meja kecil mungkin untuk nongkrong santai. Dan Nadia juga mau info nih, kalau rumah ini itu sudah dilengkapi dengan full smart home yang terkonek langsung dengan Google Nest. Jadi rumah ini tuh sudah rumah pintar ya. Towners kalau misalnya pengen matiin lampu, pengen nyalain lampu, matiin AC, nyalain TV, apapun yang berhubungan dengan elektronik, itu semua bisa dengan HP aja. Untuk towners yang pengen survei, konsultasi, atau tanya-tanya dulu, itu nggak ada masalah sama sekali karena semua sales link town itu ramah-ramah banget kok, dan niatnya semua membantu towners untuk dapat rumah impian kalian. Yuk jangan ragu untuk hubungin kita kapan aja, nomornya Nadia bakal kasih di link deskripsi ya. See you!